Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah hari ini, e-learning. Dan topik kita kali ini adalah telaah kritis pada penelitian observasional atau epidemiologi. Ada beberapa yang teman-teman bisa baca di website kita, Metopit FKM Unsri, tentang beberapa materi terkait tentang materi kita. Yang kita harapkan bahwa teman-teman kali ini bisa memahami atau mengkritisi laporan penelitian observasi di jurnal-jurnal penelitian, sehingga dengan bisa mengidentifikasi mana sih tulisan yang baik dan belum memenuhi syarat, teman-teman bisa mempraktekannya menjadi tulisan-tulisan yang baik ketika teman-teman melakukan penelitian dan melaporkannya dalam suatu laporan skripsi, disertasi, atau jurnal penelitian. Kali ini kita akan fokus pada penelitian observasional secara umum. Jadi secara umum, seperti mata kuliah sebelumnya, ada 3 jenis atau kategori penelitian observasional: potong lintang, cohort, dan case control. Ketika paparan dan outcome terjadi pada masa sekarang dan kita teliti dalam satu waktu, kita melakukan studi cross-seksional. Lalu ketika kita ingin mempengaruhi apakah ada pengaruh suatu paparan terhadap kejadian penyakit di masa depan, kita melakukan studi cohort. Lalu ketika kita mulai dari outcome atau kejadian penyakit atau kondisi penyakit, lalu kita selidiki ke belakang, faktor-faktor apa saja mempengaruhinya, kita sebut case control. Ini adalah istilah-istilah penting dalam telaah kritis. Ada penyebab error. Apa sih yang menyebabkan error itu? Apakah ada random error atau kesalahan acak? Atau memang kesalahan sistematis? Bisa jadi kita salah seleksinya, atau bias dalam seleksi, atau bias informasi, atau bias recall atau mengingat apa-apa yang terjadi di masa lampau. Atau juga faktor rancu yang bisa mengaburkan atau menutupin asosiasi antara variabel dependent dan independent kita. Mari kita telaah apa sih pedoman-pedoman yang perlu kita laporkan dalam desain studi observasional. Secara persetujuan internasional, kita menggunakan yang namanya STROOP, The Strengthening of Reporting of Observational Studies in Epidemiology. Jadi, pelaporan penelitian ini terkadang tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga kita perlu satu panduan secara sistematis dan terstandarisasi secara internasional dalam penelitian epidemiologi. Ada beberapa tujuan dalam STROOP ini. Yang pertama, sebagai daftar-daftar poin yang harus dilengkapi dalam pelaporan artikel. Jadi teman-teman harus mengklik apa-apa yang harus ditulis dan apa-apa yang belum Anda tuliskan dalam suatu jurnal penelitian. Yang kedua, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana melaporkan penelitian observasional dengan baik. Yang ketiga, ini pun membantu kita sebagai penulis dalam proses penulisan laporan. Yang keempat, membantu editor atau tim penelaah atau reviewer. Mereka mau mempertimbangkan penelitian kita ini layak atau tidak untuk dipublikasikan. Yang kelima, untuk membantu pembaca saat mengkritisin atau menilai artikel yang dipublikasi. Apa itu STROOP? STROOP adalah panduan yang terdiri dari lebih dari 20 pertanyaan yang mencakup dari judul hingga
bagian diskusi, dan informasi-informasi yang lainnya yang harus kita laporkan. Kali ini kuliah kita diiringi dengan relaxing music with nature sounds. Apa sih daftar pertanyaan yang harus kita penuhi? Dengan studi desain berbeda, ada daftar-daftar khusus. Hari ini kita akan mempelajari secara keseluruhan. Teman-teman bisa download nih pada link ini ya, atau Google aja stroke statement. Jadi teman-teman bisa download panduan-panduan yang harus teman-teman lakukan. Kita mulai dari judul abstrak. Biasanya teman-teman harus menampilkan desainnya apa sih dalam penelitian teman-teman pada judul atau abstrak dan memberikan informasi secara singkat tentang studi teman-teman dalam suatu abstrak. Pada pendahuluan, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa di latar belakang ada alasan rasional. Kenapa sih teman-teman ingin fokus pada suatu topik tertentu? Dan jangan lupa untuk menampilkan tujuan pada akhir penulisan laporan teman-teman. Metode penelitian. Teman-teman harus jelasin juga apa sih desainnya, tempat waktunya di mana, lalu responden penelitiannya apa? Apakah ada kriteria inklusi, eksklusi, dan beberapa desain tertentu, ada kriteria-kriteria yang teman-teman harus tuliskan. Dan pada metodologi juga, teman-teman harus menjelaskan variabel-variabel apa yang teman-teman mau teliti dan bagaimana pengukurannya. Dan juga apakah ada kemungkinan bias baik bias informasi, bias seleksi, atau bias recall. Dan kira-kira nih teman-teman, metode apa sih yang teman-teman mau lakuin statistik dalam penelitian teman-teman? Nah, pada tabel hasil, pada bagian hasil, jangan lupa teman-teman selalu ingat bahwa kita akan dimulai dengan karakteristik responden secara keseluruhan, siapa, umur, jenis kelamin, atau variabel-variabel lain yang menginformasikan teman-teman fokus pada penelitian ini. Dari deskriptif hingga hasil outcome baik bivariat atau multivariat dalam satu tabel penelitian disertai dengan penjelasan-penjelasan. Untuk hasil utama pun teman-teman harus menjelaskan apakah ini dikontrol oleh faktor perancu atau variabel-variabel lainnya. Mari kita coba aplikasikan pada salah satu jurnal penelitian yang saya lakukan bersama supervisor saya ketika saya mengambil studi S2 saya di Universitas of Melbourne. Jadi saya mengambil data sekunder dari kejadian osteoporosis di Australia. Jadi saya ingin tahu apakah ada hubungan antara hip structure dengan kejadian hip fracture atau patah tulang pinggul pada perempuan. Silakan nanti di-download pada link ini atau di Google saja judul penelitian kita. Jadi teman-teman, ini adalah secara singkat apa yang saya teliti bersama supervisor saya. Jadi kita pengen tahu apakah dimensi-dimensi pada struktur tulang pinggul seperti bone mineral density dan variabel lainnya akan mempengaruhi atau mengurangi atau meningkatkan risiko kejadian patah tulang pinggul. Ada juga link YouTube-nya penjelasan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah beberapa contoh, nanti teman-teman bisa lakukan secara mandiri, diklik form stroke tadi di-download, dan jurnal yang saya tampilkan juga di-download, dan teman-teman highlight apakah sudah memenuhi syarat dan di halaman berapa teman-teman menemukan data-data itu. Seperti judul penelitian, abstrak penelitian, lalu tujuannya apakah dituliskan pada latar belakang. Misalnya ini the objective of the research was to examine the association between
hip geometries in femoral necks with fractures. Jadi saya tampilkan di akhir penulisan rasional saya. Metode penelitiannya juga teman-teman teliti. Pada halaman berapa teman-teman temukan. Begitupun apakah ada kejadian bias, risiko bias, apakah variabel-variabelnya dijelaskan, apakah ada laporan tentang jumlah studi penelitian. Silakan teman-teman cari di jurnal itu. Dan hasilnya, apakah ada tabel-tabel, dan apakah ada penjelasan-penjelasan dari tabel hasil analisa penelitian. Ini contoh pembahasan. Dan biasanya kita akan ada kata kunci ketika pembahasan, kalimat pembuka yang perlu kita tampilkan. Dan interpretasi yang perlu kita lakukan. Selanjutnya, setelah teman-teman melakukan latihan pertama di rumah masing-masing, teman-teman coba lakukan pada judul penelitian yang kedua kita. Teman-teman bisa download di link ini atau di Google saja judul ini. Dan silakan selamat mencoba. Bingung itu normal, tidak mengerti itu normal. Dan semoga teman-teman menjadi resilient students selama pandemi ini. Salam cinta dari kampus Indralaya. Salam cerdas, tiada batas untuk menjadi cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.